Nah, bayangkan ya, 2 hari sebelum lengser menaikkan tunjangan DPR naik. Dan saat ini yang cukup mengejutkan siapa? Ya, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang setidaknya mengompor-ngompori DPR dibubarkan dikarenakan tunjangan naik dan lain sebagainya. Nah, ini juga menurut saya ada benang merahnya loh. Kalau kita lihat-lihat ya, ada benang merahnya. Apakah ini memang terskenario atau tersetting, kita juga tidak tahu lah. Yang jelas dari rekam jejak di sini, ternyata Pak Jokowi lah yang menaikkan tunjangan DPR naik 2 hari sebelum lengser. Nah, bayangkan ya, 2 hari sebelum lengser bisa membuat kebijakan seperti ini kan sangat aneh sekali kalau menurut saya ya. Wow, ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali ya. Apalagi kalau kita lihat akar permasalahan pada saat aksi demo pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Itu terkait apa? Terkait tunjangan DPR. Itu bahkan pada saat lalu rame diperbincangkan, dan bahkan dari wakil ketua DPR RI itu bahkan menyebut ada tunjangan beras 12 juta lah, tunjangan rumah 50 juta dan lain sebagainya. Padahal pada saat lalu semua itu apa? Memframing Pak Prabowo lah, di pemerintahan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Nah, ternyata biang keroknya siapa kira-kira? Nah, ternyata kalau kita lihat dari pemberitaan CNN Indonesia, tunjangan kinerja pegawai DPR naik diteken Jokowi jelang lengser. Ini kan sangat lucu sekali. Mau lengser saja menaikkan tunjangan kinerja pegawai naik. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya itu Pak Jokowi itu menaikkan apa? Menaikkan UMR, UMK yang naik, bukan gaji DPR yang naik. Pastinya kalau tunjangan kinerja pegawai DPR naik, pastinya ada skenario dong. Skenarionya apa? Pastinya ada kecemburuan. Bayangkan ketika gaji DPR itu sudah besar sekali, tiba-tiba dinaikkan tunjangannya. Dan ternyata tunjangan kinerja pegawai itu diteken Jokowi sebelum lengser. Ini kan sangat lucu sekali. Seolah-olah ini kebijakan Pak Jokowi sebelum lengser menaikkan gaji tunjangan DPR RI ini seolah-olah menjebak Pak Prabowo. Menjebak Pak Prabowo dikarenakan apa? Kalau masyarakat protes terkait kenaikan gaji DPR ini, otomatis elektabilitas Pak Prabowo pasti juga turun dong. Pasti juga turun. Betapa tidak mengejutkan. Pada awal Pak Prabowo menjabat, itu bahkan Gerindra sudah memutuskan lah untuk mencalonkan lagi Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Menurut saya itu sudah sangat-sangat terlalu dini sekali. Dan itu pun juga akhirnya ada yang membuat ketakutan. Ketakutan apa? Ya, untuk Pilpres 2029. Apalagi Pak Prabowo sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra misalkan. Seharusnya kan jangan ngomongin terkait Pilpres 2029. Dan akhirnya banyak mesin-mesin partai politik yang setidaknya mulai dipanaskan. Padahal masih 4 tahun lagi, 4,5 tahun lagi ya. Tetapi sudah kita melihat sudah mulai panas ya saat ini, mulai panas. Nah, tetapi memang yang cukup mengejutkan ini ya, apakah ini memang sudah didesain ya skenarionya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2029? Karena terkait tunjangan kinerja pegawai DPR ini naik, pastinya akan ada kecemburuan dan sangat mungkin sekali digoreng-goreng oleh yang tidak suka pemerintahan Pak Prabowo. Pasti sangat mungkin sekali digoreng-goreng, dan akhirnya saat ini digoreng-goreng betulan. Ada yang menyebut bubarkan DPR dan lain sebagainya. Bahkan pada saat lalu juga banyak yang terpancing setidaknya terkait pembubaran DPR. Ahmad Syahroni misalkan, Uya Kuya misalkan, atau bahkan Eko Patrio terpancing terkait kenaikan gaji di DPR, tunjangan DPR dan lain sebagainya. Pada saat lalu juga tidak hanya terkait tunjangan kinerja pegawai DPR yang diteken oleh Jokowi sebelum lengser. Pada saat lalu juga PPN naik menjadi 12%. Itu dimulai di era Jokowi, dilanjutkan Pak Prabowo. Yang kena getahnya siapa? Pak Prabowo lagi. Jadi Pak Prabowo itu dihadapkan terkait kebijakan Pak Jokowi sebelum lengser terkait tunjangan DPR naik dan PPN 12%. Akhirnya masyarakat marah dong.
sangat masuk akal sekali kalau masyarakat marah ya. Di tengah ekonomi yang sangat wow sekali, tiba-tiba ada naikkan PPN 12% dan tunjangan DPR. Untung saja Pak Prabowo mendengar keluh kesah dari masyarakat dan akhirnya PPN 12% itu juga dibatalkan. Dan tunjangan DPR juga di stop atau dibatalkan. Ini menurut saya sangat keren sekali dari Pak Prabowo Subianto ya. Artinya Pak Prabowo itu tidak otoriter dan bahkan Pak Prabowo itu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Bahkan pada saat lalu juga banyak loh yang diundang untuk datang ke Hambalang bertemu langsung Pak Prabowo Subianto. Terlebih ada 16 ormas keagamaan dan bahkan juga wakil dari partai buruh, mahasiswa dan lain sebagainya. Menurut saya juga itu sangat keren sekali. Dan Pak Prabowo juga sampai saat ini pun juga masih mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, ini tertanggal 23 Oktober 2024. Nah, jadi ini sudah sangat lama sekali. Artinya Pak Prabowo Subianto baru saja dilantik 3 hari. Ini ada pemberitaan tunjangan kinerja pegawai DPR naik diteken Jokowi jelang lengser. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Kenapa juga mau lengser membuat kebijakan-kebijakan yang sangat wow sekali. Nah, artinya kalau tunjangan DPR benar-benar naik, pastinya yang disalahkan adalah Pak Prabowo Subianto. Makanya ada media-media pemberitaan ini juga rekam jejak. Akhirnya siapa yang salah saat ini? Ya, Pak Jokowi menurut saya yang salah. Kenapa mau lengser saja harus menaikkan tunjangan kinerja DPR? Ini kan sangat wow sekali. Ada apa semua ini ya? Ada apa? Jadi masyarakat itu kalau ada opini-opini dari masyarakat terkait kebijakan Pak Jokowi menjelang lengser itu apakah jebakan kepada Pak Prabowo untuk menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo, menurut saya sangat masuk akal sekali opini-opini dari masyarakat. Presiden ke-7 Jokowi menaikkan peraturan presiden terkait kenaikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI pada Jumat 18 Oktober atau 2 hari jelang lengser pada Minggu 20 Oktober. Ini kan sangat lucu sekali. Jelang lengser tanggal 18 Oktober, 2 hari jelang lengser menaikkan tunjangan DPR naik. Ini kan sangat wow. Seharusnya menjelang lengser itu menaikkan apa? Menaikkan gaji guru-guru, mengangkat guru-guru honorer dan lain sebagainya. Tetapi malah menaikkan gaji tunjangan DPR. Ini kan sangat wow sekali. Regulasi ini tertuang lewat Perpres nomor 135 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekjen DPR, yang di dalamnya menyebutkan selain mendapat penghasilan sesuai perundang-undangan, juga mendapat tunjangan kinerja setiap bulan. Perpres tersebut pembaruan dari Perpres nomor 92 tahun 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI. Nah, bayangkan ya, yang menaikkan tunjangan DPR naik itu Pak Jokowi. 2 hari sebelum lengser menaikkan tunjangan DPR naik. Dan saat ini yang cukup mengejutkan siapa? Ya, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang setidaknya mengompor-ngompori DPR dibubarkan dikarenakan tunjangan naik dan lain sebagainya. Nah, ini juga menurut saya ada benang merahnya loh. Kalau kita lihat-lihat ya, ada benang merahnya. Apakah ini memang terskenario atau tersetting, kita juga tidak tahu lah. Yang jelas dari rekam jejak di sini, ternyata Pak Jokowi lah yang menaikkan tunjangan DPR naik 2 hari sebelum lengser. Nah, bayangkan ya, 2 hari sebelum lengser bisa membuat kebijakan seperti ini kan sangat aneh sekali kalau menurut saya ya. Sementara pasal 6 mengecualikan tunjangan kinerja tidak diberikan kepada 3 kelompok. Pertama, pegawai yang tidak punya jabatan, pegawai yang tengah dinonaktifkan, pegawai yang tengah cuti, di luar tanggungan atau dalam bebas tugas sebelum pensiun. Berikut ini rincian tunjangannya. Nah, non-grade 41 juta, naik 57%. Kelas jabatan 17, 41 juta, naik 57%. Kelas jabatan 16, wah rata-rata naik 57%. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini kelas jabatan 11 naik 111%. Bayangkan ya, ugal-ugalan sekali kenaikannya ya. Tetapi kalau untuk guru dan lain sebagainya itu naiknya 15% ada, sudah puji syukur ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.